Malam itu hujan turun dengan deras di sebuah desa kecil yang berada di kaki gunung. Desa itu dikenal tenang. Hampir tidak pernah terdengar kabar buruk dari sana. Namun semua berubah sejak sebuah rumah tua yang telah lama kosong tiba-tiba dibeli oleh seorang pria bernama Damar. Ia datang dari kota, seorang duda tanpa anak yang tampaknya ingin hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Warga menyambutnya dengan ramah, namun mereka juga menyimpan rasa penasaran karena rumah yang ia tempati memiliki sejarah kelam yang tidak semua berani membicarakannya. Dulu, rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga kecil. Suami istri dan dua anak mereka yang masih kecil. Suatu malam, tanpa ada tanda-tanda, keempatnya ditemukan meninggal di dalam rumah dalam kondisi yang tak wajar. Sang istri tergantung di loteng dengan wajah menghadap ke langit-langit, sedangkan anak-anak mereka tenggelam di bak mandi yang airnya penuh darah. Sang suami ditemukan duduk di kursi ruang tamu dengan luka sayatan di dada membentuk simbol aneh. Polisi tidak pernah menemukan pelaku, dan kasusnya ditutup begitu saja dengan alasan gangguan jiwa sang suami. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menempati rumah itu lagi. Namun Damar bersikeras bahwa ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Ia merenovasi sebagian rumah dan mulai tinggal di sana seorang diri. Dalam minggu pertama, semuanya tampak normal. Tapi malam keempat, ia mulai mendengar suara langkah kaki di lantai atas padahal ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu datang setiap tengah malam, berjalan perlahan seperti seseorang yang sedang mengitari rumah. Saat ia mencoba naik lantai 2, suara itu langsung hilang, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Damar mendapati jendela dapur terbuka sendiri setiap pagi. Ia mengunci semua dengan rapat sebelum tidur, tapi selalu menemukan jendela itu terbuka. Tirai melambai tertiup angin pagi. Ia mencoba mengabaikannya, menyalahkan angin atau mungkin lupa menutup dengan benar. Namun saat ia memasang kamera untuk merekam malam hari, hasil rekamannya justru membuat bulu kuduknya meremang. Dalam rekaman itu, terlihat sosok bayangan berdiri lama di depan jendela, sebelum akhirnya membukanya perlahan dari dalam rumah. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam tinggi besar dengan gerakan seperti orang tua yang tertatih. Damar mulai merasa tidak nyaman, namun ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mencoba membersihkan rumah, menabur garam di setiap sudut dan membaca doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Namun malam itu, ia terbangun oleh suara seseorang memanggil namanya dari bawah tempat tidur. Bukan suara keras, tapi lirih dan sangat dekat. Saat ia menunduk, tidak ada siapapun di sana, tapi terdengar desahan napas berat seperti seseorang sedang bersembunyi. Keesokan harinya, ia memanggil seorang teman lamanya dari kota bernama Aryo, yang memiliki ketertarikan pada hal-hal gaib. Aryo datang membawa kamera, sensor suhu, dan alat perekam suara. Mereka berkeliling rumah sambil merekam dan bertanya jika ada roh yang menghuni tempat itu. Beberapa menit berjalan tanpa hasil, hingga mereka sampai di kamar utama. Saat mereka merekam dengan alat EVP, suara lirih tertangkap. Seorang perempuan berkata pelan, "Jangan biarkan dia pergi." Lalu suara lain menyusul dengan keras, "Kau yang berikutnya." Aryo yang awalnya santai menjadi panik, dan meminta Damar meninggalkan rumah itu malam itu juga. Tapi Damar menolak, merasa bahwa ia harus menyelesaikan apapun yang sedang terjadi. Malam itu, rumah menjadi sangat sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Sekitar jam 2 pagi, Damar mendengar pintu kamarnya diketuk 3 kali. Ia diam, tidak berani menjawab. Ketukan itu terus berulang sampai akhirnya pintu terbuka perlahan sendiri, dan sosok wanita berambut panjang masuk ke dalam. Wajahnya hancur, mata bolong dan kulit mengelupas seperti terbakar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan mendekat sambil menyeret kakinya. Damar berteriak dan pingsan. Saat ia sadar, ia sudah berada di ruang tamu dengan tubuh penuh luka cakaran dan dinding rumah dipenuhi tulisan dengan darah yang berbunyi "Pulangkan kami." Damar tidak ingat bagaimana ia bisa berpindah dari kamar ke ruang tamu. Yang ia tahu, tubuhnya terasa sangat sakit, seperti habis diseret paksa melewati lantai kasar. Tulisan darah di dinding telah mengering, namun aromanya masih menyengat. Ia gemetar saat melihat bayangannya sendiri di cermin. Ada bekas jari panjang dan gelap di lehernya, seolah seseorang telah berusaha mencekiknya saat ia tak sadar. Esok harinya, Damar kembali menghubungi Aryo yang sudah lebih dulu pulang ke kota karena ketakutan.
Kali ini, Aryo menolak kembali. Ia hanya menyarankan Damar untuk segera meninggalkan rumah itu sebelum ada yang lebih buruk terjadi. Namun entah kenapa, Damar merasa seperti tertahan. Seolah rumah itu menahannya secara halus, membuat setiap langkah keluar gerbang terasa berat. Bahkan ketika ia mencoba memesan ojek online, aplikasi di ponselnya terus gagal memuat peta. Ketika akhirnya bisa memesan, pengemudi selalu membatalkan pesanan begitu mendengar alamat rumah tersebut. Saat malam tiba, teror kembali datang. Pukul 3 dini hari, terdengar suara tangisan anak kecil dari loteng. Damar yang awalnya hendak mengabaikan suara itu justru merasa seperti digerakkan oleh sesuatu. Kakinya berjalan sendiri menuju tangga, naik perlahan ke arah loteng yang selama ini selalu ia kunci. Anehnya, malam itu pintu loteng terbuka sedikit. Dengan tubuh gemetar, Damar mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Ruangan itu gelap dan berdebu. Tapi di sudut, ia melihat sebuah boneka kecil yang duduk menghadap tembok. Boneka itu tampak tua dan kotor. Saat ia mendekat, tiba-tiba boneka itu menoleh sendiri ke arahnya dan tersenyum. Senyumnya lebar, giginya tajam. Dari balik tembok, muncul dua tangan kecil yang meraih kakinya. Damar berteriak keras dan melompat mundur, lalu lari menuruni tangga secepat yang ia bisa. Namun saat sampai di bawah, seluruh lampu rumah padam. Kegelapan meliputi semuanya. Lalu terdengar suara langkah kaki di atas lantai kayu. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ada belasan orang berjalan di atas, mondar-mandir, menunggu sesuatu. Dalam kegelapan itu, pintu ruang tamu terbuka perlahan dan angin dingin menyapu masuk. Suara-suara lirih mulai terdengar, bisikan yang tidak jelas namun terasa menusuk telinga. Di antara bisikan itu, Damar bisa menangkap satu kalimat yang diulang terus-menerus. Pulangkan jasad kami. Pulangkan jasad kami. Pulangkan jasad kami. Damar mencoba keluar dari rumah malam itu juga. Tapi begitu sampai di teras, langkahnya terhenti. Di halaman rumah, berdiri puluhan sosok hitam tanpa wajah. Mereka diam memandangnya. Diam tapi terasa memaksa. Tubuh mereka tampak terbakar. Beberapa di antaranya menggenggam benda-benda tajam seperti kapak, arit, dan pisau. Damar mundur, menutup pintu, dan bersembunyi di kamar sambil memeluk dirinya sendiri. Malam itu, ia tidak tidur. Dan saat fajar mulai menyingsing, ia baru menyadari bahwa dirinya telah buang air di celana karena terlalu takut. Ia merasa tidak waras. Di dalam rumah itu, waktu berjalan lambat. Sehari terasa seperti seminggu. Ia mencoba menulis surat kepada siapapun yang mungkin membacanya. Tapi setiap kali ia selesai menulis, tulisan itu berubah sendiri. Kata-katanya diganti menjadi kalimat-kalimat aneh yang tidak pernah ia tulis. Damar mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia bicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan memandangi cermin berjam-jam seperti terhipnotis. Suatu malam, ia kembali mendengar suara-suara, kali ini bukan dari loteng, tapi dari bawah lantai ruang tamu. Seolah ada ruang tersembunyi di bawah papan lantai. Ia mencari palu, memecah papan lantai satu persatu, hingga menemukan penutup tanah yang menghitam. Dengan nekat, ia menggali perlahan. Beberapa menit kemudian, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Saat ia bersihkan tanahnya, ternyata itu tengkorak manusia. Dan di sekelilingnya ada potongan tulang lainnya. Seperti ada lebih dari satu jasad dikubur di bawah sana. Ia menggali lebih dalam dan menemukan 3 tengkorak anak-anak yang posisinya seperti sedang memeluk satu sama lain. Damar tersentak dan mundur. Tapi suara tangisan kembali terdengar. Kali ini bukan dari loteng, bukan dari bawah lantai, tapi langsung di telinganya. Ia menoleh dan melihat sosok anak perempuan berdiri sangat dekat. Matanya penuh darah, pipinya robek, dan ia berkata pelan, "Kau telah membangunkan kami." Setelah itu, rumah menjadi hidup. Lampu menyala dan padam sendiri. Kursi bergerak, cermin pecah, dan dinding mengeluarkan darah segar. Damar berusaha kabur. Namun setiap kali ia membuka pintu, ia selalu kembali ke dalam rumah. Seolah rumah itu memutar dirinya dalam dimensi yang sama. Ia lari ke jendela, mencoba melompat keluar, tapi yang terlihat di luar hanya kabut pekat dan suara-suara tertawa kecil dari segala arah. Hari keempat, ia benar-benar kehilangan kesadarannya.
Ia mulai berbicara dengan sosok-sosok yang tidak tampak. Kadang ia marah, kadang ia menangis. Ia menulis ratusan kalimat di dinding. Semua bertuliskan maafkan aku. Hingga akhirnya ia duduk di ruang tamu, memandang kosong ke arah pintu, dan berkata, ambil saja aku. Malam itu, terdengar suara jeritan dari dalam rumah. Tetangga yang mendengar melaporkannya. Namun saat polisi datang, rumah itu terkunci rapat dan tidak ada siapapun di dalamnya. Tidak ada damar. Tidak ada jasad. Tidak ada bukti penggalian di ruang tamu. Rumah itu kembali kosong. Tapi sejak malam itu, warga desa tak pernah lagi berani melintasi jalan depan rumah itu, bahkan saat siang hari. Kadang terdengar suara orang memanggil, kadang suara tangisan, dan kadang terlihat bayangan lelaki berdiri di jendela dengan wajah hancur menatap keluar.